Baik, selamat siang Bapak dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan materi kami yang berjudul Pegadaian dan Lembaga Keuangan Mikro. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, yaitu Rasdil Mandelika dengan NIM akhir 096, dan rekan Rekan saya. saya. Saya Rio Amsar Ramadhani dengan NIM akhir 082. Adapun subbab materi yang akan kami jelaskan, yang pertama ada pegadaian, yang kedua ada lembaga keuangan mikro, yang ketiga ada perusahaan penjaminan, yang keempat ada lembaga pembiayaan ekspor di Indonesia, yang kelima ada perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan yang terakhir ada financial technology. Materi pertama yaitu ada pegadaian, di mana di sini ada beberapa contoh umum layanan pegadaian. Yang pertama ada gadai konvensional atau KCA. Yang kedua ada gadai syariah atau GAN. Dan yang ketiga ada kredit mikro atau kreasi. Yang keempat ada pembiayaan kendaraan bermotor atau PGB. Dan yang terakhir ada tabungan emas. Materi selanjutnya yaitu tentang lembaga keuangan mikro, di mana lembaga keuangan mikro adalah entitas yang didirikan untuk memberikan layanan keuangan kepada masyarakat, khususnya untuk mendukung pengembangan usaha kecil. Lembaga keuangan mikro ini bertujuan untuk menyediakan pinjaman dengan syarat yang lebih ringan dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, sehingga lebih mudah diakses oleh pelaku UMKM. Selanjutnya ada jenis-jenis lembaga keuangan mikro. Di sini yang pertama ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, yang kedua ada Koperasi Simpan Pinjam atau KSP, yang ketiga ada Baitul Ma'al Wat Tamwil atau BMT, yang keempat ada Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau LKMS, yang kelima ada Unit Usaha Simpan Pinjam, yang keenam ada Lembaga Perkreditan Desa atau LPD, yang ketujuh ada Program Kredit Mikro Bank Umum, dan yang terakhir ada Lembaga Non-Bank atau LKMB Mikro. Materi selanjutnya ada tentang fungsi lembaga keuangan mikro, di mana di sini ada beberapa fungsinya. Yang pertama ada memberikan pinjaman modal usaha, yang kedua menyediakan layanan simpanan dan pengelolaan keuangan, yang ketiga ada menyediakan jasa konsultasi keuangan dan bisnis. Materi selanjutnya ada tentang perusahaan penjaminan, di mana perusahaan penjaminan ini adalah lembaga keuangan yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memberikan jaminan kepada pihak kreditur atas 7 kewajiban finansial pihak debitur, di mana fungsi utama perusahaan penjaminan ini adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, serta koperasi yang umumnya menghadapi kesulitan dalam memperoleh kredit atau pembiayaan dari lembaga keuangan karena keterbatasan agunan atau jaminan. Selanjutnya ada contoh dari perusahaan penjaminan di Indonesia. Yang pertama ada PT Jam Krindo atau Perum Jaminan Kredit Indonesia. Yang kedua ada PT Ars Krindo atau Asuransi Kredit Indonesia. Dan yang ketiga ada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia atau PI. Baik, sekian materi dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada lembaga pembiayaan ekspor di Indonesia. Jadi lembaga pembiayaan ekspor di Indonesia itu memiliki 3 kantor wilayah, yaitu ada 3 kantor cabang dan 3 kantor pemasaran. Dan memulai sejarahnya pada tahun 1999, jadi pada tahun 2008 bank tersebut pun menyalurkan berbagai macam pembiayaan ulang untuk aktivitas yang berkaitan dengan ekspor yang dapat dikategorikan dengan produk bank risk.
Lalu pada tahun 1997 sempat mengalami kesulitan likuiditas. Lalu pada tahun 2007 pemerintah dan DPR mulai membahas undang-undang lembaga ini hingga disahkan pada tahun 2009. Dan pada tahun 2009 sampai sekarang Exim Bank di Indonesia aktif beroperasi, mendapat dan menyalurkan pinjaman. Lalu ada pun tujuan dan fungsi lembaga pembiayaan ekspor di Indonesia itu yang pertama memberi bantuan yang diperlukan oleh badan usaha. Lalu yang kedua menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dikategorikan secara komersial sulit tetapi dinilai perlu. Lalu yang terakhir itu ada membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan lainnya. Adapun sumber dan penempatan LPI itu yang pertama eh, sebagai penerbit surat berharga, lalu yang kedua itu pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan atau jangka panjang yang bersumber dari pemerintah asing, lembaga multilateral, bank serta lembaga keuangan dan pembiayaan baik dalam maupun luar negeri. Lalu yang terakhir itu sebagai hibah. Penempatan LPI juga dapat menempatkan dana yang belum dipergunakan dalam bentuk pembelian surat berharga atau penempatan di lembaga keuangan dalam negeri maupun luar negeri. Penempatan tersebut antara lain itu yang pertama dalam surat berharga yang diterbitkan pemerintah, lalu yang kedua sebagai sertifikat Bank Indonesia, lalu yang ketiga surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah negara donor, lalu yang keempat sebagai surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan multilateral, lalu yang kelima ada simpanan dalam bentuk rupiah atau valuta asing pada Bank Indonesia, lalu yang terakhir itu simpanan pada bank dalam negeri dan ataupun bank luar negeri. Materi selanjutnya itu ada perusahaan pembiayaan sekunder perumahan. Jadi pembiayaan sekunder perumahan atau yang juga dikenal dengan istilah secondary mortgage facility adalah suatu perusahaan yang dibutuhkan untuk membeli suatu kredit pemilikan rumah dari bank kreditur yang kemudian tagihan ini dikemas dalam suatu efek hutang yang kemudian dijual kepada investor seperti misalnya perusahaan asuransi, dana pensiun ataupun investor perorangan. Dikenal juga dengan lalu selanjutnya ada finansial teknologi. Jadi finansial teknologi merupakan salah satu alternatif berinvestasi yang menghadirkan pilihan buat sobat Cikapi yang mempunyai keinginan untuk mengakses layanan jasa keuangan secara praktis, efisien, nyaman, dan ekonomis. Keberadaan finansial teknologi atau vintage sangat mempengaruhi gaya hidup masyarakat ekonomi. Perpaduan antara efektivitas dan teknologi memiliki dampak positif bagi masyarakat pada umumnya. Jenis startup yang dibedakan menjadi dua yaitu e-commerce dan financial technology. Jadi e-commerce merupakan perusahaan yang menyediakan platform jual beli online, lalu vintage terpusat pada perusahaan yang melakukan inovasi di bidang jasa keuangan dengan sentuhan teknologi modern, dan e-commerce dengan vintage itu saling bersinergi satu sama lain. Adapun jenis-jenis finansial teknologi atau vintage yang ada di Indonesia yang sedang berkembang dan memberikan solusi finansial bagi masyarakat, yaitu yang pertama ada crowdfunding, yang dimana crowdfunding atau penggalangan dana merupakan salah satu model vintage yang sedang populer di berbagai negara termasuk Indonesia. Dengan adanya teknologi ini, masyarakat dapat menggalang dana atau berdonasi untuk suatu inisiatif atau program sosial yang mereka pedulikan. Lalu yang kedua ada microfinancing, adalah salah satu layanan vintage yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk membantu kehidupan dan keuangan mereka sehari-hari. Karena masyarakat dari golongan ekonomi ini kebanyakan tidak memiliki akses ke institusi perbankan, maka mereka pun mengalami kesulitan untuk memperoleh modal usaha guna mengembangkan usaha atau mata pencaharian mereka. Lalu yang ketiga ada P2P Lending Service. Jenis ini lebih dikenal sebagai vintage untuk peminjaman uang. Jadi vintage ini membantu masyarakat yang membutuhkan akses keuangan untuk memenuhi kebutuhan. Dengan vintage ini, konsumen dapat meminjam uang dengan lebih mudah
untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup tanpa harus melalui proses berbelit-belit yang sering ditemui di bank komersial konvensional. Lalu yang keempat ada market comparison. Dengan market comparison dapat membandingkan macam-macam produk keuangan dari berbagai penyedia jasa keuangan. Jadi fintech juga dapat berfungsi sebagai perencana finansial. Dengan bantuan fintech, penggunanya dapat mendapatkan beberapa pilihan investasi untuk kebutuhan di masa depan. Lalu yang terakhir adanya digital payment system. Jadi fintech bergerak di bidang penyediaan layanan berupa pembayaran semua tagihan seperti pulsa dan pasca bayar, kartu kredit atau token listrik (PLN). Salah satunya yaitu yang bergerak dalam bidang payment system ini adalah PayFast yang berbasis keagenan untuk membantu masyarakat Indonesia, terutama mereka yang tidak memiliki akses bank untuk melakukan pembayaran berbagai macam tagihan setiap bulannya. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi tadi. Saya tutup. Terima kasih.